Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 127, yang pakai kitab berapa itu? 68. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. At-tayyul haqiqiyyu itu ya, antatwiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata aqraba ilaika minka. At-tayyul haqiqiyyu, melipat jarak yang hakiki. Apa Mang Budi? At-tayyu itu melipat jarak. Bang Ipul punya jurus melipat jarak dari Jatikramat sampai ke Suryalaya, tibang merem, pas begitu melek langsung nyampe. Kayak jurus melipat jarak. Apa kok? Iya, tibang merem pas melek udah nyampe. Hah? Ustaz Satiri punya ilmu melipat jarak. Ngaji baru Fatihah tau-tau udah kelar, tibang merem doang dikit gitu. Namanya apa? Ilmu melipat jarak. Zikir orang-orang 2 jam pada pegel, dia nggak berasa, bentaran amat ya gitu. Itu namanya ilmu melipat jarak. At-tayyul haqiqiyyu, melipat jarak yang hakiki. Antatwiya masafat dunia, bahwa kamu melipat jarak dunia anka darimu hatta tarol akhirata, sehingga kamu melihat akhirat aqraba ilaika minka, lebih dekat kepadamu. Minka, dari kehidupan duniamu. Udah tuh. Melipat jarak yang hakiki adalah bahwa kamu melipat jarak dunia sehingga seakan-akan akhirat itu sudah sangat dekat kepadamu. Itu melipat jarak yang hakiki. Banyak orang yang punya ilmu kayak tadi, tibang melangkah sekali dari Jatikramat, tahu-tahu udah nyampe ke Mekah. Tibang merem sekali dari Indonesia, tahu-tahu udah pindah tempat ke Madinah begitu. Tapi melipat jarak yang seperti itu mah nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya.
Melipat jarak yang hakiki adalah kita merasa bahwa akhirat itu sudah sangat dekat dengan kita. Itu melipat jarak yang hakiki. Udah tuh, jelas. Kiai nambahin Kiai, cukup. Pak Guru cukup itu. Apanya? Melipat jarak atau yuk melipat jarak. Ya kayak tadi itu, ngelangkahnya sekali, atau kalau dulu orang nyebutnya ilmu lipat bumi gitu. Kayak kalau kita masuk gua Pamijahan Saparwadi, ada yang katanya di dalamnya terowongan yang tembus ke Mekah gitu. Sekali masuk toto keluar udah sampai Mekah. Itu melipat jarak kayak begitu, ilmu lipat bumi. Sekejap mata tahu-tahu udah pindah tempat. Makanya Mang Kenjon jarang kelihatan sholat Jumat di sini, jarang. Dia mau sholat Jumatnya di Mekah gitu. Asal Jumatan dia tinggal merem tahu-tahu udah sampai Mekah gitu. Begitu Pak Guru. Artinya melipat jarak seperti itu. Jadi punya ilmu lipat bumi. Nah, saya punya dapat amalan itu. Dapat amalan. Salah satu dalam doanya itu ada watuk rimuna karomatan bahirotan hatta qadarnal masya minal masyriqi ilal maghribi fi sa'atin wahidatin. Dan engkau anugerahkan karomah kepada saya sehingga saya mampu berjalan dari timur ke barat hanya dalam 1 saat, begitu amalannya. Allah. Itu mah kagak penting ilmu begitu mah. Sekarang udah banyak, ada motor, ada mobil, ada kereta cepat gitu. Ya, apaan? Ngirit ongkos. Agak jadi susah mah Haji, nggak punya motor, nggak punya mobil. Apalagi ngerinya ntar diambil sama bocah jadi dipakai buat ngelancong cewekmu lagi, tinggal ngedip tuh, langsung nyampe di kamar ceweknya gitu. Itu bacanya sallallahu ala Muhammad 313 tiap habis maghrib. Udah tuh. Jadi itu maksudnya melipat jarak begitu Pak Guru. Sekali merem, kayak dulu kan kita dengar cerita Asyib bin Barkhiyah, dia memindahkan kerajaan singgasana Ratu Balkis ke kerajaannya Nabi Sulaiman hanya dalam sekejap mata. Itu namanya melipat jarak. Kalau normalnya gotong-gotong singgasana kerajaan butuh waktu tahunan, ini hanya dalam sekejap mata. Gitu Pak Guru. Itu melipat jarak namanya. Yang tadi jangan diamalin Bang Ucup. Jangan diamalin yang tadi, jangan. Kalau mau ngadep dulu. Khususon itu Mas. Hah? Ada doanya lagi, watarzuquna biha katrotal abyafi wattalamidi wal amwali wal atsba'i. Dan engkau anugerahkan kepada kami banyak tamu, banyak murid, banyak harta, banyak pengikut. Itu tadi tuh ngomongin masa patad dunia, at-tayyul hakiki, melipat jarak.
Toyu masafatid dunya innama yutasawwaru minal abdi idza asyraqa nurul yaqini fi qalbihi. Toyu masafatid dunya, melipat jarak kehidupan dunia atau melipat jarak perjalanan dunia. Innama yutasawwaru minal abdi, sesungguhnya bisa tergambar dari seseorang, bisa dibayangkan dari diri seseorang, idza asyraqa nurul yaqini fi qalbihi, apabila sudah memancar cahaya keyakinan di dalam hatinya. Orang yang bisa merasa bahwa akhirat sudah sangat dekat dengan dirinya hanya orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi cahaya keyakinan. Hanya bisa dibayangkan dari orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi cahaya keyakinan, sudah memancar cahaya keyakinan dari dalam hatinya. Kalau belum punya cahaya keyakinan di hatinya, nggak bakal bisa ngerasa bahwa akhirat ini sudah sangat dekat dengan dirinya, nggak bakal bisa. Yang ada yang kepikiran kehidupan dunianya mulu. Apa yang harus saya siapin buat diri saya selama hidup di dunia? Ntar apa yang saya tinggalin buat anak-anak saya? Tanahnya kudu berapa meter, rumahnya kudu berapa tingkat, kendaraannya kudu apa aja yang saya tinggalin. Yang dipikirin cuma kehidupan dunianya. Itu buat orang-orang yang belum memancar cahaya keyakinan dalam hatinya. Kalau orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya keyakinan, maka yang tergambarkan dalam hatinya bahwa kehidupan akhirat ini sudah di depan matanya. Pokoknya udah deket banget dah. Yang kebayang dalam hatinya dia bakal mati besok. Makanya yang dia pikirin, berapa banyak bekal yang sudah saya siapin buat akhirat saya. Karena di pandangannya akhirat sudah sangat dekat. Fahina idin tan'adimud dunya fi nazrihi wa tantawiya, atau watantawi boleh ya, watantawi fi i'tibarihi wa yaral akhirata hadiratan ladaihi mawjudatan indahu bal yaroha aqraba ilaihi minhu. Fahina idin, maka ketika seperti ini, ketika sudah seperti ini, sudah memancar cahaya keyakinan dalam hatinya, tan'adimud dunya fi nazrihi, dunia ini runtuh di dalam pandangannya, dunia ini tidak ada di dalam pandangannya. Pokoknya yang keingetan berapa banyak bekal yang saya siapin buat kehidupan akhirat saya. Tan'adimud dunya fi nazrihi, sudah tidak ada dunia di dalam pandangannya. Wa tantawi fi i'tibarihi,
dan sudah terlipat fi i'tibarihi di dalam pemikirannya, sudah berlalu di dalam pemikirannya. Wa yarul akhirata hadiratan ladaihi, dan dia melihat akhirat itu sudah hadir di hadapannya, maujudatan indahu, sudah ada di sisinya. Makanya dari dulu kita sering dibacain itu hadisnya, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu goda, kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Yang bisa begitu hanya orang-orang yang punya keyakinan yang sudah kuat. Yang bisa begitu cuma orang-orang yang hatinya sudah bisa dipenuhi cahaya keyakinan. Buat kita yang cahaya keyakinannya masih lemed-lemed, susah. Apa bagus? Biar kata dikasih tahu, diingetin tiap hari, dibaca hadisnya tiap hari, karena emang hati kita belum memancar cahaya keyakinannya, makanya masih sulit, lupa mulu. Iya, lagi belum punya duit mah kadang-kadang suka ngomong, ntar kalau saya dapat rezeki banyak insya Allah saya mau sedekah, saya mau jariyah. Begitu dapat duit lupa ujung-ujungnya. Karena hati kita belum memancar cahaya keyakinan. Abang Ucup, gimana? Ustaz Satir nambahin nggak? Cukup. Bang Pudin nambahin nggak? Kau nggak jawaban kali? Kau ngaji? Kiai kali Kiai? Belum. Pak Guru kan Pak Guru? Enggak. Cukup. Bang Mak kali Bang Mak? Enggak. Bal yaroha aqraba ilaihi minhu, bahkan dia melihat akhirat itu lebih dekat kepadanya dari kehidupan dunianya. Idzatuhu faniyatun muntawiyatun bihadzal i'tibari, karena kehidupan dunianya menjadi hilang dan terlipat bihadzal i'tibari, dengan pemikiran seperti ini. Kalau hatinya sudah merasa bahwa akhirat itu sudah di depan matanya, maka dia merasa bahwa dunia ini udah enggak ada apa-apanya, udah enggak ada nilainya. Yang dia pikirin cuma bagaimana kehidupan akhiratnya nanti. Karena udah di depan mata ini. Kalau enggak nyiapin bekal sekarang, kapan lagi? Ini akhirat udah di depan mata kita. Besok kita udah mau pindah. Oh Sarip, kon susah ya. Tetep aja. Iya, lagi ngaji mah inget. Ntar begitu keluar dikit dari majelis lupa lagi aja. Apa kau ngaji? Faman kanat hadhihi syahidatuhu la yutasawwaru minhu hubbul ghaibil fani, maka orang yang penyaksiannya seperti ini, maka orang yang pandangannya seperti ini, la yutasawwaru minhu hubbul ghaibil fani,
tidak terbayangkan darinya sedikit pun untuk mencintai hal yang akan hilang dan akan binasa, wa huwa dunya, yaitu dunia. Orang yang sudah betul-betul merasa akhirat itu di hadapannya nggak bakal cinta dunia, nggak bakal mencintai sesuatu yang akan hilang dan akan binasa, nggak bakal. Yang ada di hatinya, yang dia pikirin, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita yang kekal dan abadi. Itu yang ada di pikiran. Apa Ustaz? Wastibdaluhu bil hadiril baqi wa huwal akhiratu. Dan dia menukarnya, menggantinya dengan sesuatu yang sudah hadir di hadapannya, yang kekal, wa huwal akhiratu, yaitu akhirat. Ya? Akhirat yang sudah ada di depan kita itu hadir. Kan dulu kita kalau ngabsen begitu ya, mau sarip hadir, udah ada gitu. Yang mengganti dunia, sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan binasa, kita ganti dengan yang sudah jelas-jelas ada di hadapan kita. Hal yang pasti akan kita alami, yaitu kehidupan akhirat gitu hadir. Istibdaluhu, mengganti kehidupan dunianya, bil hadiri, dengan sesuatu yang sudah pasti akan kita temui, dengan sesuatu yang sudah pasti ada, sudah pasti hadir, yaitu kehidupan akhirat. Begitu Bapak. Hadir. Bukan. Ya kagak, udah. Mari sama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang. Enggak pakai begitu, enggak. Yang diminta bagaimana caranya kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, begitu. Bagaimana caranya kita bisa menghadap Allah bawa bekal yang banyak. Mau udah tua masih aja asal ketemu doain ya tong ya biar umur panjang, biar uak panjang umur begitu. Udah tua padahal masih pengen panjang umur aja. Apa Ustaz? Perasaan di keyakinan kan tadi idza asyraqa nurul yaqini fi qalbihi, kita bisa menganggap akhirat itu sudah sangat dekat dengan kita, menganggap akhirat itu sudah ada di hadapan kita kalau hati kita punya cahaya keyakinan, adanya di keyakinan. Gitu, adanya di situ. Karena keyakinan kita masih lemah selama ini, makanya kita belum bisa ngerasa begitu. Masih resep aja sama dunia, sama kesenangan, sama kehobian, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, masih seneng aja. Karena keyakinan kita selama ini masih sangat lemah. Kalau yakinnya kuat, nggak bakal. Tadi tuh la yutasawwaru minhu hubbul ghaibil fani,
tidak akan terbayangkan sedikit pun dari orang yang seperti itu adanya rasa cinta kepada hal yang akan hilang, yang akan binasa, yaitu dunia. Bahkan rasa cinta itu dia ubah rasa cintanya menjadi kepada sesuatu yang sudah pasti akan dia alami, sudah ada di depan matanya dan akan kekal di sana, yaitu akhirat. Bukan lagi cinta dunia, tapi cinta akhirat gitu. Gitu Ustaz. Walidzalika kana aslur rabbati fid dunya wa itariha alal akhirati du'ful yaqin. Dan berdasarkan karena hal yang demikian dan karena hal itu, karena aslur rabbati fid dunya, maka jadilah dasar atau sumber rasa cinta seseorang terhadap dunia, wa itariha alal akhirati, dan dia lebih mementingkan dunia dibanding akhirat. Du'ful yaqini, itu lemahnya keimanan. Sumber cinta terhadap dunia dan sumber kenapa kita lebih mementingkan kehidupan dunia dibanding akhirat, itu karena masih lemahnya keyakinan kita. Gitu Ustaz. Bisa dilatih pelan-pelan. Misalkan terkait waktu, daripada kalau malam kita nggak ngapa-ngapain, tidur kagak bisa, melotot aja sambil bengong depan rumah, kan kelepas, kelepus. Nggak, mending saya zikir, kan gitu. Jadi dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada nilainya, dia tinggalkan dunia, dan dia lebih memilih akhirat daripada bengong kagak ngapain kemudian saya zikir gitu Ustaz. Daripada di rumah juga cuma ngerokok, ngopi doang, ngobrol kagak jelas, mendingan saya berangkat ngaji. Dilatih. Emang kalau belum biasa berat rasanya. Dilatih Ustaz. Begitu dapat duit, yang pertama kita keluarin sedekahnya duluan, baru sisanya buat yang lain gitu. Dilatih pelan-pelan. Kalau nggak dilatih sampai bututan nih nggak bakal bisa. Apa saja? Apa? Ya nggak bakal bisa kalau nggak dilatih, nggak bakal bisa. Karena lagi-lagi kalau bahasan kemarin malam Selasa sama teman-teman itu, kita ini adanya di makom ibadah. Yang apa-apa masih kudu kita paksain, kita latih gitu. Karena emang kita sadari betul bahwa keyakinan kita
keyakinan kita masih sangat lemah. Jangan keyakinan lemah dosa nggak? apanya Pak Guru? Keyakinan lemah ini kita dosa nggak? Ya dosa mah kagak, tibang fasik doang. Fasik kan artinya orang yang selalu mengerjakan dosa besar gitu. Ya makanya kita disuruh melatih agar keyakinan kita makin kuat kan gitu. Kita baca ayatnya, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu baru sekedar mencapai keyakinan dari sebab ilmu, dengan sebab ilmu, latarawunnal jahim, maka kamu akan melihat neraka jahim. Tingkatin gitu, ke ainul yakin, tingkatin ke hakul yakin gitu. Nah, kalau keyakinan kita masih sangat lemah, ya tadi tuh banyakkan waktu yang kita buang sia-sia, belum lagi perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Karena belum kebayang akhirat di pikiran kita. Makanya keyakinan yang lemah itu menyebabkan kita berani melakukan maksiat, berani mengerjakan dosa karena lemahnya keyakinan kita. Makanya disuruh tingkatin keyakinannya. Dan itu perlu dilatih, Kita latih sambil kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keimanan yang kuat. Makanya kita minta juga, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram, nawwir qulubana wa qawwi imanana, perkuat keimanan kami. Karena kalau bukan Allah yang ngasih, ya berat juga. Kalau kita ngandin, kita yang ngelatih sendiri, berat. Jadi begitu saja, perlu dilatih pelan-pelan. Faman lam yashruk, atau yusyrik boleh juga, karena di atas pakai asyroko yusyriku. Faman lam yusyrik fi qalbihi nurul yaqini lam yusyahidil malikal kabiro, wa man lam yusyahidhu ahabbad dunya wa hiya la syai'a. Faman lam yusyrik fi qalbihi, orang yang belum memancar di dalam hatinya nurul yaqini, cahaya keyakinan, lam yusyahidil malikal kabiro, tidak akan menyaksikan zat sang maharaja yang maha besar. Wa man lam yusyahidhu, dan orang yang belum menyaksikannya, ahabbad dunya, pasti akan cinta kepada dunia. Wa hiya la syai'a, dan itu tidak ada nilainya. Udah tuh, karena kita belum merasa, belum meyakini bahwa akhirat itu betul-betul ada di hadapan kita,
sebentar lagi kita akan pindah ke alam akhirat dan kita pasti akan mengalami kehidupan akhirat yang itu tidak akan lama lagi. Ujung-ujungnya kita akan cinta kepada dunia. Dan itu tidak ada nilainya. Falam takun qimatuhu indallahi ta'ala syai'an. Maka tidak ada harganya sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak ada harganya di sisi Allah Ta'ala syai'an sedikit pun. Dunia itu di hadapan Allah enggak ada harganya sedikit. Karena lagi-lagi yang bikin kita selamat di hadapan Allah, yang bikin kita selamat di kehidupan akhirat, tergantung berapa banyak bekal yang kita siapkan untuk menghadapi kehidupan kita di sana. Apa yang kita punya di dunia, kemewahan, kemegahan, kekayaan, jabatan yang tinggi, la syai'ah, itu semua enggak ada nilainya. Ketika menghadap Allah, itu semua enggak ada nilainya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Malun, harta yang melimpah, wala banun, anak-anak yang kita banggakan, enggak ada nilainya. Kalau bukan kita yang menyiapkan bekal kita di sana. Harta yang melimpah enggak ada nilainya. Anak-anak yang kita bangga-banggain, ini anak gue pada sukses, kerjaannya pada cakep, jabatannya pada tinggi, gajinya pada gede, itu enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya sedikit pun ketika kita menghadap kepada Allah. Awal Syarif. Makanya balik ke bahasan sebelumnya, kalaupun kita dikasih harta, jadikan harta itu sebagai alat untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Kalaupun kita dikasih jabatan yang tinggi, jadikan jabatan itu untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Dikasih nikmat sehat, kita pakai buat nyiapin bekal di akhirat. Begitu jadinya. Fahada huwa tayyul haqiqi limasafatid dunya alladhi yukrimul haqqu bihi awliya'ahu wa bihi tatahaqqaqu ubudiyatuhum li rabbihim azza wa jalla. Fahada huwa tayyul haqiqi. Inilah melipat jarak yang hakiki, lima sapatid dunia terhadap jarak akhirat, atau untuk jarak kehidupan dunia. Salah sebut, untuk jarak kehidupan dunia. Inilah melipat jarak yang hakiki. Alladhi yukrimul haqqu bihi awliya'ahu, yang Allah memuliakan para kekasihnya dengan keyakinan ini. Alladhi yukrimul haqqu, yang Allah memuliakan awliya'ahu, para kekasihnya, bihi, dengan keyakinan seperti ini, dengan hal ini. Wabihi tatahaqqaqu ubudiyatuhum, dan dengan ini tatahaqqaqu ubudiyatuhum, menjadi sungguh-sungguh penghambaan mereka li rabbihim azza wa jalla, kepada Tuhan mereka azza wa jalla.
selama kita belum meyakini bahwa akhirat sudah ada di depan kita, nggak bakal kita sungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah. Yang ada tadi, banyakan malas-malesannya, banyakan buang-buang waktunya, banyakan nyanyain tenaganya. Jadi belum sungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah. Kalau bahasa semalam pengajian saya di musola, itu ujung-ujungnya kita jadi entar-entaran sama nanti-nanti ya, buat kebaikan isik-isik ntar isik-isik besok aja dah, isik-isik nanti aja dah. Karena belum diberikan hal seperti ini oleh Allah, belum diberikan at-toyul hakiki, belum meyakini bahwa akhirat betul-betul sudah ada di hadapan kita. La toyu masafatil ardi alladhi rubama yakunu istidrojan wa makron, bukan melipat jarak bumi. Alladhi rubama, yang bisa jadi yakunu istidrojan, itu merupakan istidroj, wa makron, dan siasat buruk yang Allah berikan. Kadang-kadang kita lebih bangga sama hal begitu, punya ilmu lipat bumi, bisa berpindah tempat dalam sekejap, bisa terbang, punya kehebatan lainnya. Kadang-kadang kita ketipu, lebih bangga dengan hal seperti itu. Padahal yang harusnya kita banggakan at-toyul hakiki, kalau kita betul-betul sudah bisa meyakini bahwa akhirat kita ada di hadapan kita. Itu yang harusnya kita banggakan. Kalau kita sudah bisa yakinnya kuat seperti itu, baru. Jadi kadang-kadang kita malah kagumnya sama orang-orang yang punya kehebatan begini, bisa lipat bumi. Kamu mantap. Apa Ustaz? Istidraj. Istidraj dan makar. Diambulin, dikasih keistimewaan, padahal dia sebenarnya bisa jadi belum layak menerima keistimewaan itu. Ya kayak bocah kan pada punya ilmu, cewek asal diludahin pada ngejar gitu. Bocah asal rebahan nangis didudukin diem kan istimewa. Bagus. Wala tayyul layali wal ayyami bil wisoli lisyami wa tarki syarabi wat ta'ami idza lam yatamahhab ta'atan wa birran. Dan bukan juga melipat malam dan siang
sehingga dia bisa terus-menerus berpuasa dan meninggalkan minuman dan makanan. Idza lam yatamahhab ta'atan wa birra, jika dia tidak murnikan dirinya untuk berbuat taat dan berbuat baik. Percuma bisa ilmu lipat bumi, pindah tempat dalam sekejap, waktu terasa sebentar, sehingga puasa kuat berhari-hari. Percuma kalau kita tidak iringi dengan perbuatan taat dan perbuatan baik. Kayak Bang Iwan kan puasa rasanya bentaran banget. Rasanya baru azan subuh udah mau azan maghrib lagi aja. Ya kayak tadi kan zikir rasanya baru bentaran udah mau kelar aja. Itu namanya toyul layali wal ayyam, melipat siang dan malam, sehingga waktu ini nggak terasa, sebentar banget. Zikir baru ge bentaran gitu. Belum ge pegel rasanya, belum ge berasa aus pisan gitu. Namanya melipat siang dan malam, sehingga bisa terus menerus berpuasa dan meninggalkan minuman dan makanan. Kan begitu kalau orang tapak itu kan berhari-hari, berbulan-bulan tapak, nggak berasa, nggak lapar, nggak haus. Itu namanya toyul layali wal ayyam, bisa melipat malam dan siang, sehingga tapaknya itu rasanya bentaran. Kayak Sunan Kalijogo kan 4 tahun di pinggir kali, nggak makan, nggak minum, nggak berasa. Mang Kenjon juga begitu, Mang Kenjon kalau tapak pinggir kali sehari semalam 3 hari, ntar nggak berasa udah. Percuma kalau punya keistimewaan seperti itu, tapi tidak diiringi dengan ta'atan wa birron. Kalau tidak diiringi dengan perbuatan taat dan tidak diiringi dengan kebaikan, percuma. Karena buat apa punya kehebatan, punya kesaktian seperti itu, tapi di akhirat kita sengsara, buat apa? Begitu Ustaz. Ya kayak tadi aja kan. Di dunianya jabatannya tinggi, hartanya melimpah, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak. Buat apa kalau di akhiratnya kita sengsara, buat apa? Punya kesaktian selama di dunia, ya buat apa kalau tidak diiringi dengan perbuatan taat dan kebaikan? Buat apa? Udah tuh lah, udah mau jam 12. Mie udah dimasak bagaimana? Udah. Wasayati min kalamil muallifi rahimahullahu ta'ala, dan akan datang ucapan tuan muallif rahimahullahu ta'ala, lau asyraqo nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kafatul fana'i alaiha. Lau asyraqa nurul yaqin, kalau sudah memancar cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata aqraba ilaika, pasti kamu akan melihat akhirat itu sudah sangat dekat kepadamu, min antarhala ilaika, dari yang seharusnya, dari jarak yang seharusnya kamu tempuh
untuk menuju kepadanya. Wala ra'aita mahasinad dunya, dan kamu akan melihat keindahan-keindahan dunia. Qad zaharat kafatul fana'i 'alaiha, sudah nampak jelas simbol-simbol kehancuran padanya. Kamu akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu dari jarak yang harus kamu tempuh untuk menuju kepadanya. Dan kamu akan melihat keindahan-keindahan dunia, sudah sangat nampak padanya simbol-simbol kehancuran. Sehingga orang makin yakin kepada Allah, semakin memancar cahaya keyakinannya, udah enggak cinta lagi kepada dunia. Karena udah kelihatan tanda-tanda kehancurannya, ya. Dah. Bang Soleh, coba lihat Bang Soleh udah matang belum? Udah tuh. Cukup. Pak Guru kan nambahin enggak? Kiai kali Kiai? Nambahin. Kiai asli kali? Enggak. Kang Ojoman? Cukup. Bang Budin? Enggak. Bang Ges mana? Bang Mak kali Bang Mak? Cukup. Ya lagi-lagi ya, bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, bukan berarti kita nggak boleh punya jabatan tinggi, bukan berarti kita nggak boleh punya harta yang banyak, bukan berarti kita nggak boleh punya pengikut, bukan berarti kita nggak boleh punya usaha segala macam, bukan. Tapi lagi-lagi, kalau kita dikasih jabatan, jadikan jabatan itu untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Kalau kita dikasih harta, jadikan harta itu sarana untuk menyiapkan bekal di akhirat. Kalau kita dikasih nikmat sehat, manfaatkan nikmat sehat itu untuk menyiapkan bekal di akhirat. Kita dikasih waktu luang, gunakan waktu luang itu untuk menyiapkan bekal di akhirat gitu. Bukan berarti nggak boleh punya, silahkan. Tapi ingat lagi-lagi, semua yang Allah berikan buat kita, kita jadikan sarana dan alat untuk menyiapkan bekal di kehidupan akhirat kita gitu. Apalagi kalau bahasa di sini, akhirat itu udah ada di depan kita, udah jogrok gitu. Maka kalau kita siapin bekalnya dari sekarang, jangan lupa, jangan lalai mulu, jangan terbuai sama kehidupan dunia kita. Dah, gimana Mas Soleh? Udah matang? Dah. Jam 12 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.